Siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel kelapa, beratnya 15 gram kemasan besar. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Tambahkan sejumput garam. Kemudian ini diaduk hingga tercampur supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Kemudian 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Selanjutnya aduk hingga semua bahan-bahan larut. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya masak sampai betul-betul mendidih sambil terus diaduk seperti ini. Kalau masak puding pastikan harus betul-betul sampai mendidih supaya hasilnya tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini hilang. Tuang jeli kelapa ke dalam cetakan, lalu biarkan hingga betul-betul set. Kalau jeli kelapanya sudah setengah set, selanjutnya siapkan kembali panci. Masukkan 1 saset Nutrijel melon, ini kemasan besar, beratnya 15 gram. Tambahkan 130 gram gula pasir atau sesuai selera. Untuk gula ini boleh dikurangi atau ditambah ya. Kemudian sejumput garam, 1 sendok teh agar-agar bening. Kemudian ini diaduk supaya tercampur dan tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, selanjutnya tambahkan 1200 ml air. Aduk-aduk kembali. Untuk warnanya aku tambahkan pewarna hijau muda 3 tetes. Aduk hingga semua bahan-bahan larut, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai benar-benar mendidih. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, segera matikan api, kemudian aduk-aduk sampai buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Dan terakhir, masukkan fruity acidnya. Untuk fruity acidnya ini jangan di skip ya bun, ini memperkuat rasa buah melonnya. Aduk sampai larut. Selanjutnya ini akan saya biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Siapkan mangkok, masukkan 1 sendok teh biji selasi. Tambahkan air panas secukupnya. Lalu biarkan hingga biji selasinya mengembang. Untuk jeli kelapanya, kalau udah betul-betul set, selanjutnya ini mau aku kerok pakai kerokan kembang goyang kayak gini. Dan hasilnya seperti ini. Untuk mengemasnya aku pakai cup belimbing dengan ukuran 65 ml. Sekarang kita masukkan jeli kelapanya ke dalam cup. Ini aku beri masing-masing 1 sendok makan ya. Semuanya udah aku tuang ke dalam cup, selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Untuk puding melonnya, kalau uap panasnya sudah betul-betul berkurang seperti ini, selanjutnya campurkan biji selasi yang tadi sudah direndam.
Aduk hingga semua tercampur. Jadi sebelum dituang ke dalam cup, pastikan uap panas dari puding melonnya ini sudah betul-betul hilang ya, atau hangat-hangat kuku. Selanjutnya, tuang puding melon ke dalam cup. Kalau sudah dipastikan uap panasnya sudah betul-betul hilang, ini dituang sampai penuh seperti ini. Dan kemudian langsung diaduk seperti ini ya bun, supaya antara puding melon dan juga jeli kelapanya bisa saling mengikat. Dan motifnya juga jadi cantik begini ya. Ini harus langsung diaduk, karena kalau nggak langsung diaduk, jeli kelapanya malah bisa menggumpal di bagian bawah saja bun. Jadi 2 atau 5 cup yang sudah dituang langsung diaduk seperti ini. Puding melon kelapa muda ini bikinnya mudah banget ya bun, rasanya seger banget, jadi nggak ribet, bikinnya itu cukup simpel. Kelihatan ini seger banget ya bun, sekilas kayak timun ya. Jadi salah satu tipsnya supaya cakep tampilannya, untuk biji selasinya memang tidak perlu banyak-banyak ya, cukup 1 sendok teh saja. Semuanya udah aku tuang ke dalam cup, jadinya 30 cup 65 ml seperti ini tuh, cakep banget. Ini kita biarkan dulu sampai betul-betul dingin dan set. Puding melon kelapa mudanya udah betul-betul dingin dan set. Ini benar-benar cakep banget kayak gini. Siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa kelapa. Ini kemasan besar, beratnya 15 gram. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Aduk hingga tercampur supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 700 ml air. Aduk-aduk sebentar. Kemudian tambahkan 1 saset santan instan. Ini kemasan 65 ml. Lalu aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Dan setelah betul-betul mendidih seperti ini, segera matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang. Sebelum dituang ke dalam cetakan, pastikan jeli kelapanya ini sudah berkurang uap panasnya dan buih-buih yang ada di permukaan ini hilang ya bun. Supaya nanti hasilnya nggak kepisah antara santan putih dengan jeli kelapa yang ada di bagian bawah. Jadi kalau biasanya itu kalau langsung dituang panas-panas, di permukaannya santannya kayak ngambang gitu bun. Lanjut tuang ke dalam cetakan atau loyang. Kemudian biarkan hingga betul-betul set. Kalau jeli kelapanya sudah setengah set, selanjutnya siapkan kembali panci, masukkan 1 saset agar-agar bening. Ini beratnya 7 gram ya bun. Dan 1000 ml air atau 1 liter. Untuk gulanya bisa disesuaikan dengan selera ya bun. Kalau misalnya kurang manis boleh ditambah. Aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang sampai mendidih. Kalau kita masak puding pastikan harus betul-betul sampai mendidih ya, supaya nanti pudingnya tidak mudah basi.
Kalau sudah benar-benar mendidih seperti ini, matikan api, aduk-aduk sebentar. Kemudian untuk puding beningnya ini akan aku biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Untuk jeli kelapanya, kalau udah betul-betul set, selanjutnya ini akan aku kerok pakai kerokan kembang goyang kayak gini ya. Bisa juga kalau misalnya mau pakai parutan mozzarella ya bun. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Oh ya bun, ini untuk puding beningnya tadi kan sudah betul-betul tidak ada uap panasnya lagi ya. Aku masukkan jeli kelapa yang tadi sudah aku serut, tapi ternyata aku lupa on kameranya. Nah ini udah aku campur ya, tinggal langsung kita bisa tuang-tuangkan ke dalam cup. Untuk cupnya aku pakai cup dengan ukuran 65 ml, ini cup puding belimbing ya. Langsung aja kita tuangkan puding kelapa mudanya ke dalam cup seperti ini. Ini aku isikan 2 centong seperti ini ya bun, ini aku pakai centong kecil. Jadi dituang sampai di garis motif belimbingnya. Semuanya udah aku tuangkan ke dalam cup, selanjutnya biarkan hingga betul-betul set dan kita akan lanjut untuk bikin lapisan yang kedua. Untuk lapisan keduanya, siapkan panci, masukkan 1 saset agar-agar bening, beratnya 7 gram. Tambahkan 100 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk atau bisa juga pakai pasta vanila. Kemudian tambahkan 2 butir telur, seperempat sendok teh garam, 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Kemudian semua bahan-bahan ini diaduk terlebih dahulu sampai semuanya tercampur. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 700 ml air. Aduk-aduk kembali. Dan terakhir tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Kalau mau pakai endapan daun pandan asli itu lebih bagus ya bun. Aduk-aduk sampai semua bahan-bahan larut dan tercampur. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil sesekali aja diaduk seperti ini karena aku mau bikin lumutnya besar-besar. Kalau misalnya bunda mau bikin lumutnya kecil-kecil, ngaduknya harus lebih sering lagi ya. Apinya sedang aja ya bun. Kelihatan ini sudah mulai mendidih dan sudah mulai membentuk lumut. Dibiarkan terlebih dahulu ya bun, sampai lumutnya terbentuk banyak. Kalau sudah terbentuk seperti ini, ngaduknya seperti ini ya bun, jangan diputer. Nah, seperti ini. Karena kalau diputar nanti lumutnya jadi kecil-kecil. Ini karena lumutnya menurutku agak terlalu kebesaran juga, jadi aku acak-acak dikit. Oh, lumutnya udah semuanya terbentuk seperti ini. Udah langsung rata lumutnya. Selanjutnya bisa matikan apinya. Kemudian ini diaduk-aduk sebentar. Selanjutnya ini akan aku biarkan terlebih dahulu sampai uap panasnya betul-betul hilang. Jadi nanti hasilnya akan full lumut di lapisan yang kedua ini. Karena kalau misalnya langsung dituang panas-panas nanti jadi 2 lapisan untuk puding lumutnya. Didiam. Sesekali bisa diaduk seperti ini juga ya bun, supaya uap panasnya cepat hilang. Kalau uap panasnya sudah betul-betul hilang seperti ini, selanjutnya ini udah bisa dituang. Jadi ini posisinya hangat kuku ya bun. Langsung dituangkan ke dalam cup seperti ini.
Untuk puding lumutnya ada sisa seperti ini ya bun, ini kurang lebih 1 cup. Hasilnya cakep banget kayak gini. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Pudingnya udah betul-betul set dan dingin. Ini makin enak lagi kalau dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu, jadi lebih seger ya bun. Masya Allah, ini tampilannya bener-bener cakep banget kayak gini ya. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel coklat. Ini kemasan 25 gram. Kemasan besar ya bun. Dan ini untuk Nutrijelnya, ini aku pakai yang varian terbaru. Selanjutnya, tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Aduk hingga semua bahan-bahan tercampur supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 700 ml air. Kemudian aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya, masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau kita masak puding harus betul-betul sampai mendidih ya bun, supaya nanti pudingnya tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Dan kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini juga berkurang. Selanjutnya ini aku tuang ke dalam loyang. Aku pakai 2 loyang ya bun. Kalau misalnya ada loyang yang lebar bisa pakai 1 loyang aja. Atau kalau misalnya mau pakai cetakan apa saja yang ada di rumah itu juga boleh ya. Jadi nggak harus pakai loyang seperti ini. Kalau ada gelembungan kayak gini bisa dipecah-pecahkan supaya nanti hasilnya bagus ya. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Lanjut siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset agar-agar bening. Ini beratnya 7 gram ya bun. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir, 2 saset kopi instan, aku pakai Luwak White Coffee yang original. Untuk kopinya ini masing-masing beratnya 20 gram ya. Jadi total kopinya 40 gram. Kemudian aduk hingga semua bahan-bahan tercampur. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 1200 ml susu cair. Aku pakai susu UHT full cream. Ini aku pakai susu UHT full creamnya, 600 ml susu UHT full cream yang dimix dengan air ya bun. Selanjutnya aduk hingga semua bahan-bahan tercampur. Untuk takaran gulanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya, bisa dikurangi atau ditambah. Lanjut kemudian ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Dan pakai apinya sedang aja ya bun. Dan ini harus terus diaduk supaya adonan pudingnya nggak pecah karena ini menggunakan susu cair. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, selanjutnya matikan api, lalu aduk-aduk sebentar sampai busa-busa yang ada di permukaan ini berkurang. Dan kemudian untuk puding kopinya ini akan saya biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Untuk puding coklatnya ini udah betul-betul set. Selanjutnya ini mau aku potong-potong seperti ini. Ternyata untuk tekstur Nutrijel coklat yang varian baru ini lebih lembut ya bun, dibandingkan yang lama. Pas dipotong seperti ini, rasa gitu. Jadi untuk kenyalnya lebih kenyal untuk yang varian lama.
Dan kemudian ini dipotong menjadi potongan dadu atau kotak-kotak. Untuk besarannya sedang aja ya. Tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Kalau sudah dipotong-potong semua seperti ini, selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Dan untuk puding kopinya, setelah didiamkan beberapa saat, di bagian permukaannya ada kulit kayak gini ya bun. Ini diambil aja. Tuh, gampang banget ngambilnya. Selanjutnya ini diaduk-aduk kembali, pastikan uap panasnya sudah betul-betul hilang ya. Karena kalau dicampur dengan jelly coklat tapi uap panasnya masih ada, justru bisa menyebabkan jelly coklatnya mencair. Jadi ini sebenarnya posisinya masih hangat ya bun, tapi kayak hangat kuku gitu. Uap panasnya udah betul-betul nggak ada. Lanjut langsung aja kita masukkan jelly coklatnya. Selanjutnya aduk hingga semua tercampur. Tuh, pas kayak gini udah aman ya bun, jelly coklatnya tidak mencair. Kalau misalnya bunda ragu, jangan langsung dimasukkan keseluruhan ya, kayak masukin 2 dulu, terus diaduk-aduk kurang lebih 2 menit. Kalau misalnya nggak mencair, berarti puding kopinya udah betul-betul aman. Untuk cupnya aku pakai cup dengan ukuran 50 ml seperti ini. Selanjutnya langsung aja kita tuangkan pudingnya ke dalam cup. Untuk jelinya dikira-kira aja ya, kalau misalnya mau dibagi rata juga boleh. Semuanya udah aku tuangkan ke dalam cup. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul dingin dan set. Siapkan panci, masukkan 1 saset agar-agar coklat. Ini beratnya 7 gram. Kemudian 1 saset agar-agar bening juga beratnya 7 gram. Tambahkan 100 gram gula pasir atau sesuai selera, boleh dikurangi atau ditambah. 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini diaduk hingga semua bahan-bahan tercampur. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 1500 ml air atau 1,5 liter. Aduk-aduk sebentar. Lalu 2 saset santan instan kemasan 65 ml. 3 saset kental manis coklat. Aduk hingga semua bahan-bahan larut. Kemudian lanjut ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau sudah mulai panas seperti ini, tambahkan 50 gram coklat batang. Ini sudah aku parut pakai parutan keju supaya lebih mudah larut. Kemudian masak kembali sampai mendidih dan coklat batangnya betul-betul larut. Kalau sudah mendidih seperti ini, langsung matikan api. Kemudian diaduk-aduk sampai buih-buih yang ada di permukaan ini hilang. Selanjutnya, ini akan aku biarkan sampai uap panasnya berkurang, kurang lebih selama 5 menit ya. Sambil menunggu uap panas pudingnya berkurang, selanjutnya aku sudah siapkan biskuit gabin seperti ini. Dan ini akan aku pakai 20 keping ya bun. Satu barisnya ini ada 16, sudah aku tambahin 4.
20 keping udah cukup banget ya. Selanjutnya ini dipecah-pecah seperti ini. Biskuit gabinnya udah siap untuk digunakan. Kalau uap panasnya sudah berkurang seperti ini, selanjutnya masukkan biskuit gabin yang sudah dipecahkan tadi. Kemudian aduk hingga tercampur. Biarkan kurang lebih 2 menit supaya biskuit gabinnya bisa menyerap cairan dari puding coklatnya. Ada yang nggak pecah ya bun, nggak apa-apa lah. Bonus. Untuk cupnya aku pakai cup puding 65 ml. Ini ada yang belimbing ya bun, ada yang cup biasa, tapi sama-sama 65 ml. Selanjutnya langsung aja tuang puding coklat gabinnya ke dalam cup. Ini dituang sampai penuh. Dibagi rata aja ya bun untuk coklatnya. Cupnya ini ternyata cukup ya bun, semuanya udah aku tuang, hasilnya 24 cup 65 ml seperti ini. Jadi yang belimbing tadi nggak kepake. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul dingin dan set. Puding coklat gabinnya udah betul-betul dingin dan set ya bun. Ini cakep banget kayak gini. Aku udah gak sabaran mau makan pudingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini lembut, padat gitu bun, tapi lembut banget. Nah, kalau misalnya dibalik tuh kayak gini, Masya Allah. Langsung aja yuk dicobain. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut, manis, coklat, gurih. Enak banget sih rasanya puding ini. Nggak nyangka ya. Dari gabin yang harganya cukup ekonomis, bisa jadi puding seenak ini. Wajib cobain di rumah ya bun. Ini bisa untuk cemilan anak-anak di rumah selama masa liburan. Bisa juga untuk ide jualan atau sajian pada saat acara kumpul keluarga atau ibu-ibu arisan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.